Nasib memang tak ada yang tahu sekarang hidup bergelimang harta, siapa tahu di masa depan tak punya apa-apa. Kehidupan selebriti memang selalu diidentik dengan sisi glamor dan kaya raya, tetapi karena beberapa hal banyak di antara mereka akhirnya jatuh miskin serta hidup terlunta-lunta. Bergelimang harta memang terkadang bisa membuat gelap mata. Hal itu telah dibuktikan oleh para artis yang namanya sempat berkibar di puncak kejayaan sekarang harus rela menjalani hidup apa adanya, bahkan serba kekurangan di masa tuanya. Siapa sajakah artis kaya raya yang hidup menderita di usia senja? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Roni Sianturi. Nama Roni Sianturi begitu bersinar di tahun 90-an. Roni Sianturi dulu dikenal sebagai artis dan anggota sebuah grup musik trio Libels yang berjaya di era 1980 hingga 1990-an. Selain itu, namanya juga populer saat menjadi pembawa acara kuis piramida yang ditayangkan di RCTI. Dari situlah kesuksesan Roni Sianturi datang. Roni Sianturi kini mengakui sisi kelamnya di masa lalu dan sangat menyesal. Lantaran sudah menjadi orang sukses, Roni Sianturi mengakui bahwa dirinya sempat merasa sombong dan angkuh saat berada di puncak karir keartisannya. Bagaimana tidak, dari yang sebelumnya hidup sederhana tiba-tiba dia jadi memiliki segalanya. Saking sombongnya Roni Sianturi kala itu, pelantun gadisku ini sampai berpikir bisa membeli semuanya dengan uang. Hartanya kala itu ia gunakan untuk hal-hal yang buruk seperti mabuk dan berjudi. Kesombongan Roni Sianturi tak sampai di situ. Salah satunya kejadian ketika bertengkar dengan sang mantan istri Atik CB. Pria asal Makassar ini sampai sengaja menabrakkan mobilnya hingga remuk. Sebagaimana yang diketahui, Roni Sianturi pernah menikah dengan rockers Atik CB pada tahun 1988 silam. Sayangnya pernikahan tersebut berakhir perceraian di tahun 1994. Puncaknya setelah rumah tangganya dengan Atik kandas. Ia merasa marah kepada Tuhan, lalu kehidupannya yang bergelimang harta itu berbalik 180 derajat. Ressa Herlambang. Terdapat fakta terbaru soal penyanyi Ressa Herlambang yang mengejutkan publik dan warganet. Sebelumnya Ressa Herlambang diberitakan bangkrut bersama bisnis milik orang tuanya. Saat ini ramai kabar bahwa Ressa Herlambang miliki aib yang mencengangkan. Sesudah menceritakan bagaimana jatuh bangun dirinya kepada beberapa orang, kini ada beberapa orang yang muncul menguliti aib penyanyi 37 tahun itu. Awalnya hanya mantan personil grup derayu Kiki Kano yang ungkap borok Ressa Herlambang. Kehadiran Kiki Kano ini benar-benar menggegerkan dunia maya. Sebelumnya netizen sudah ikut prihatin dengan cerita pilu Ressa Herlambang yang jatuh miskin dalam hitungan jam. Berawal dari kisah sedih ini, semua borok Ressa Herlambang justru terbuka. Satu persatu orang-orang yang dulu pernah bekerja sama dengan Ressa Herlambang ikut buka suara. Mereka bersaksi jika cerita sedih yang Ressa Herlambang bagi hanya alat untuk mendapat simpati untuk kemudian bisa menipu lagi. Penipuan yang dilakukan oleh Ressa Herlambang nilainya pun bukan sedikit. Satu orang bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan hebatnya Ressa Herlambang mampu membuat orang-orang tak melaporkan dirinya ke polisi. Namun belakangan ini muncul satu orang lagi, yaitu Astrid yang diketahui pemilik manajemen artis ikut buka suara mengenai dugaan penipuan yang dilakukan Ressa Herlambang. Astrid mengaku jika gaya hidup Ressa Herlambang dulu tergolong tinggi. Tidak hanya itu, Ressa Herlambang juga dinilai pandai dalam berbicara mulai dari bidang agama hingga politik. Namun pengarang lagu Kau Yang Memilih Aku ini justru tidak dapat menyikapi kehidupannya. Astrid mengakui bahwa ada sejumlah orang di lingkungan terdekat Ressa Herlambang yang mendiamkan sang penyanyi, kemungkinan hal itu terkait dengan perilaku buruknya itu. Di sisi lain, Ressa Herlambang dikenal sebagai sosok yang royal terhadap orang lain dengan membagi-bagikan uangnya terlepas dari mana sumber uang tersebut. Yati Surahman. Artis senior Yati Surahman beberapa waktu lalu dikabarkan mengalami kesulitan ekonomi. Terlebih perempuan berusia 67 tahun tersebut sempat mengungkapkan bahwa ia sampai meminjam kartu kredit keponakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, Yati Surahman memiliki masa kejayaan hingga tahun 80-an. Ia menjadi salah satu aktris senior yang berhasil membintangi setidaknya 29 judul film. Saat ini Yati Surahman masih membintangi sejumlah judul sinetron yang ditayangkan oleh TV swasta. Namun sayangnya di masa tua, Yati Surahman masuk dan tercatat sebagai artis miskin di Indonesia. Menurut Yati Surahman, banyak orang tidak percaya dia mengalami kesulitan ekonomi hanya karena dia seorang artis.
Pasalnya di Indonesia kata dia terbentuk mindset kalau bintang film pasti punya kekayaan melimpah padahal tak selamanya kondisinya akan sama terus-menerus. Baru-baru ini, Yati Surahman bahkan berencana menjual rumah yang terletak di daerah Bogor demi menutupi beberapa kebutuhannya. Sebelum menjual rumah, Yati mengaku akan membenahi supaya pembeli tidak kecewa. Yati mengatakan akan menjual rumahnya dengan harga 1 miliar. Kamu generasi tahun 90-an pasti tahu dengan sinetron berjudul Jin dan Jun. Jin dan Jun merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan di RCTI mulai tahun 1996 hingga tamat tahun 2001 dan dilanjutkan di stasiun TPI mulai tahun 2003 hingga tamat pada tahun 2008. Sinetron ini dahulu sangat populer dan menjadi tontonan favorit masyarakat bersama keluarga. Kala itu, M. Amin berperan sebagai Om Jin yang melambung sebagai sosok artis kenamaan. Tak hanya nama M. Amin yang ikut melambung, Sahrul Gunawan sebagai pemeran utama pun juga mengecap kesuksesan sebagai seorang artis gegara sinetron tersebut. Namun di balik lucunya sinetron tersebut, ada kisah miris dari salah satu pemeran tokoh Om Jin. M. Amin diketahui memiliki perjalanan hidup cukup dramatis di usia senjanya. Hal itu tak lain setelah sukses membintangi peran sebagai Om Jin, ternyata karier M. Amin meredup drastis. Pria keturunan Pakistan ini diketahui tinggal di kawasan rumah padat penduduk di Rawabelong, Jakarta Barat dan hidup sangat pas-pasan. Bahkan dikabarkan pemeran Om Jin tersebut harus berhutang ke warung demi makan sehari-hari. Di penghujung karirnya, tokoh Om Jin yang telah menghibur masyarakat selama 10 tahun lebih dilupakan begitu saja. Bahkan kabar kematiannya pada tahun 2013 silam luput dari pemberitaan media massa. Edi Gombloh. Komedian senior Edi Gombloh menuai popularitas pada era 70 hingga 80-an. Kala itu, dia dikenal lewat sederet film populer seperti Inem Pelayan Seksi hingga Ratu Amplop. Pada era tersebut, namanya melejit bersama rekan-rekannya yang lain seperti Benyamin, Bagio dan Ratmi B29. Bahkan ketika itu dirinya sudah mendapat honor mencapai 2 juta rupiah yang menobatkannya sebagai pelawak dengan bayaran termahal. Selama berkarier sebagai aktor sekaligus pelawak, Gombloh sudah membintangi lebih dari 30 film. Rata-rata film yang dirinya bintangi memang bergenre komedi. Dirinya yang identik dengan karakter orang lucu dan blow-on ini sukses mengocok perut para penonton. Di usia senja, Edi Gombloh memutuskan menjauh dari gemerlapnya dunia hiburan. Dia hijrah ke Kapanewon Turi Sleman, Yogyakarta dan menikmati masa pensiunnya bersama sang istri Martina Lubalu. Di sana, Edi Gombloh berjuang melawan penyakit pikun yang menggerogotinya dengan berkebun dan menjaga warung kecil miliknya. Pada masa tuanya, pelawak legendaris ini mengaku miris melihat artis-artis muda yang kerap berfoya-foya tanpa memikirkan saat-saat kejayaannya itu redup. Padahal seharusnya sebagian uang itu bisa ditabung untuk masa tua nanti. Kini si legenda lawak tanah air itu telah berpulang. Edi Gombloh meninggal dunia di usia 80 tahun di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Laila Sari. Generasi 90-an pasti mengenal sosok Laila Sari sebagai Nelly atau Nenek Lincah. Artis 3 zaman Laila Sari menjalani hari tuanya dengan terus banting tulang untuk menyambung hidup. Kondisi perekonomian Laila tidak semulus kariernya di masa muda. Bahkan sebelum tutup usia ia baru saja melakukan syuting di salah satu stasiun televisi karena hal itu yang bisa dilakukan untuk menyambung hidupnya. Untuk makan sehari-hari, Laila harus menerima belasan kasih dari tetangga sekitar, bahkan dia rela kelaparan karena Laila Sari hanya mengandalkan penghasilannya dari syuting. Sebelum meninggal, sejatinya masyarakat melalui kitabisa.com telah menggalang dana untuk memberikan hadiah di masa tua Laila Sari. Hal itu terungkap ketika Laila Sari menjadi bintang tamu di sebuah acara di stasiun televisi swasta. Donasi yang sudah terkumpul mencapai lebih dari 148 juta. Sayangnya belum sempat menikmati sumbangan tersebut, Laila Sari meninggal dunia pada 20 November tahun 2017 di usia 82 tahun.